Seorang gembong narkocok terbesar di India, bahkan saking besarnya dia, diklaim dia adalah Pablo Escobar versi India. Suatu waktu anak beliau diculik oleh pesaingnya dan memaksanya untuk mengarahkan seluruh kemampuannya. Seperti biasa kalian akan ditemani aku, Burhan Blezinski. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko ada becuko, pempek tengah duo, payu diaturi alur ceritanya. Di sebuah sekolah elit di India, kita diperlihatkan seorang anak remaja yang sedang dijemput seseorang dengan mobil mewahnya. Dia bernama Ovi. Ovi adalah anak satu-satunya seorang gembong narkocok terbesar di India yang bernama Mahajan, maka tidak heran kalau Ovi hidup serba berkecukupan. Namun Ovi merasa bahwa dirinya sama sekali tidak bahagia dengan apa yang difasilitasi oleh ayahnya, karena di usianya yang sudah akil balik, sang ayah justru melarang Ovi untuk bergaul dengan teman-temannya. Hingga suatu malam Ovi pun secara diam-diam pergi mencoba menikmati dunia malam bersama teman-temannya, dan saat itulah Ovi mulai merasakan yang namanya kehidupan malam bersama teman-teman betinanya. Hingga saat dia disuruh oleh temannya untuk mencicipi sebuah udut, datanglah dua orang polisi yang ujuk-ujuk langsung menembak temannya dan mereka langsung menculik Ovi. Sementara itu di sebuah penjara kita pun diperkenalkan dengan ayahnya si Ovi, seorang gembong narkocok terbesar di India sekaligus tahanan di penjara itu. Dia bernama Mahajan. Terlihat raut kekecewaannya saat dirinya dibesuk oleh ajudannya yang bernama Saju. Mahajan meminta Saju untuk bertanggung jawab atas kelalaiannya yang mengakibatkan anaknya diculik. Saju yang paham dan merasa bersalah pun tahu apa yang harus diperbuatnya untuk sang majikan. Tapi saat ini dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena pihak BNN cabang India telah membekukan semua aset kekayaan Mahajan. Kalaupun masih ada sisa, tentunya itu tak akan cukup untuk membayar pasukan penyelamat profesional. Terlebih lagi Mahajan mengancam akan membunuh keluarga Saju apabila dia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Di samping itu di Australia kita pun diperkenalkan dengan seorang pria yang berprofesi sebagai tentara bayaran swasta bernama Tyler dan seorang wanita cantik bernama Nick. Di sini Nick memberitai bahwa mereka mendapat sebuah tugas untuk menyelamatkan seorang anak di Bangladesh yang tiada lain tiada bukan yaitu Ovi. Sebenarnya mereka berdua pun tahu bahwa misi ini sangatlah rumit dan berbahaya, namun Tyler yang kini sangat membutuhkan uang pun akan menerima semua resikonya asalkan dia bisa mendapatkan uang yang banyak. Head on straight, Tyler. Sebelum menjalankan misinya, Tyler dan tim pun menyusun strategi dan mencari tahu latar belakang semua musuh-musuhnya. Hingga di sini terungkap bahwa penculikan Ovi ialah rival bisnis ayahnya, seorang yang mendapat julukan Pablo Escobarnya Bangladesh. Dia bernama Amir. Singkat cerita, Tyler dan tim pun sudah terlihat di Dhaka, Bangladesh. Dalam waktu singkat, dia sudah bisa langsung berkomunikasi dengan si pelaku penculikan tersebut. Di sini Tyler dibawa ke sebuah gedung kosong untuk memastikan keberadaan Ovi, yang mana Ovi tengah disekap di dalam salah satu kamar di gedung tersebut. Tyler sempat dipermainkan oleh para anteknya Amir. Namun yang tanpa mereka sadari, itu hanyalah strategi Tyler untuk menyelamatkan Ovi. Kemudian Tyler pun dipaksa untuk mengambil uang yang mereka minta, dan saat di luar, yang terjadi selanjutnya... Ya, salah satu dari mereka pun berhasil ditembak oleh penembak jitu yang dari tadi mengeker dari kejauhan. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Tyler untuk melumpuhkan semua pengawal, lalu kembali ke ruangan tadi untuk membantai semua anteknya Amir yang tersisa dan dibantu oleh si penembak jitu dari luar, lalu pergi dari sana membawa Ovi.
Selesai dengan itu, Ovi pun dibawanya ke dalam hutan untuk menuju ke sebuah sungai yang mana di sana ada 3 personel timnya sudah menunggunya di sebuah kapal. It's G. I'm in position. Di lain sisi, Amir yang dijuluki Pablo Escobar versi Bangladesh pun ternyata bukan isapan jempol belaka, di mana dirinya membuat seorang kolonel tunduk dengan perintahnya. Karena setelah ia mendengar bahwa Ovi kabur, Amir memintanya untuk segera menutup seluruh akses di semua perbatasan. বাস ট্রাক ট্রেন প্লেন ব্রিজ সব বন্ধ করো সব রাস্তা বন্ধ করে দাও Sementara itu di markas, Nick pun mendapat kabar bahwa uang imbalan untuk menyelamatkan Ovi hingga detik ini belum juga dikirim. Sehingga dapat dipastikan bahwa mereka sudah dijebak dan secara bersamaan 2 personil timnya Tyler pun sudah tewas dibunuh oleh orang misterius. Dan dilanjutkan si penembak jitu yang juga dibunuh oleh orang tersebut. Hingga saat Tyler hampir sampai di kapal, Nick segera meminta Tyler untuk mundur dari sana karena ketiga temannya sudah ditembak oleh orang misterius. Tyler yang mendengarnya pun sontak membuatnya panik. Belum lagi Nick mengabari bahwa pria misterius itu juga tengah mengincar Tyler, yang ternyata pria itu adalah Saju alias ajudannya ayahnya Ovi. Namun Tyler pun tetap harus membawa Ovi keluar dari sini karena dia takut bahwa Saju juga bekerja sama dengan Amir. Tyler sendiri kini semakin terdesak karena seluruh polisi tidak memberikannya sedikit pun celah. Beruntung Tyler dapat pergi dari sana menggunakan sebuah mobil. Hingga saat tiba di sebuah rusun, Tyler pun membawa Ovi ke atas dan disusul dengan puluhan polisi serta Saju di belakangnya. Dan ketika mereka di atas, Tyler membantai satu persatu polisi dari jarak dekat, dan karena di sini dia bukan sebagai Thor, Tyler pun terus berlari mencapai pucuk tertinggi rusun dan lompat ke gedung sebelahnya. Hingga saat di depan gedung lainnya, Tyler diserang Saju yang diam-diam mengikutinya. Di sini keduanya pun menunjukkan skill bertarungnya yang seimbang. Sampai akhirnya ketika Saju berhasil mendapatkan Ovi, Tyler dengan sebuah truk menghantam Saju hingga terjerembab. Kemudian mereka pun pergi dari sana menggunakan truk, lalu terlibat kejar-kejaran dengan para polisi yang terus mengejar mereka sampai akhirnya di sebuah flyover. Untuk menghilangkan jejak mereka, Tyler meminta Ovi untuk lompat bersamanya dan membiarkan truk itu meledak di sana. Amir yang mengetahui itu pun langsung terjun ke TKP bersama si kolonel untuk memastikan kematian mereka berdua, namun rupanya mereka masih hidup dan berhasil kabur, dan Amir meminta si kolonel untuk mengerahkan seluruh pasukan bersenjata untuk mengejar mereka berdua. Di samping itu, Tyler dan Ovi pun sudah berada di sebuah pabrik. Setidaknya malam itu, Tyler berhasil mengulur waktu sambil memulihkan luka-lukanya. Tak lama kemudian, Nick pun memberitai bahwa seluruh timnya di lapangan sudah tewas. Di samping itu, Nick juga menjelaskan siapa Saju dan bekerja untuk siapa dia sekarang. Namun selain itu, Nick dan timnya harus menelan kekecewaan karena Saju tak membayar mereka pada misi ini. Lalu Tyler diminta untuk meninggalkan Ovi di sana dan pergi ke perbatasan sejauh 4 km karena di sana Nick akan menjemput Tyler menggunakan helikopter. Di lain sisi, Saju sendiri kini tengah berjibaku dengan luka-lukanya. Di sebuah kamar, Saju mengabarkan istrinya apabila dalam 12 jam ke depan tidak ada kabar darinya, Saju minta anak dan istrinya untuk pergi mengamankan diri dengan membawa uang sisanya sebelum antek-anteknya Mahajan datang dan menghabisi mereka. Balik lagi ke Tyler. Di sini Tyler mulai bergerak dan berjalan menuju tempat yang dijanjikan. Namun tak lama Tyler dikejutkan dengan serangan dari beberapa anak jalanan yang juga anteknya si Amir. Hingga saat Tyler berhasil mengalahkan si bocil, datanglah sebuah helikopter yang berusaha mencarinya.
Tyler masuk ke dalam sebuah selokan yang baunya minta ampun, yang alhamdulillahnya Tyler dijemput oleh Gaspar, teman lamanya yang tinggal di Bangladesh. Saat di rumah Gaspar, Tyler mengatakan tentang alasannya kenapa Tyler tak mau meninggalkan Ovi dan lebih memilih untuk melindunginya. Dulu, Tyler memiliki seorang anak dan meninggal akibat sebuah penyakit saat usianya 6 tahun. Kemudian Gaspar justru mengajak Tyler membuat sebuah kesepakatan di mana dirinya akan menjual Ovi ke Amir senilai $10 juta karena sebelumnya Gaspar pernah bekerja untuk Amir dan sebelumnya juga Gaspar sudah memberitahu Amir tentang lokasi di mana Tyler dan Ovi diamankan. With a price tag of 10 million, they're talking about a gangster's kid. Spontan Tyler pun menolaknya dan langsung mengajar Gaspar. Meskipun kondisinya tengah terluka parah, Tyler berusaha mengejar Gaspar. Meski akhirnya Tyler tak mampu dan tersudutkan. Sampai akhirnya ketika Gaspar hendak membunuh Tyler di sana, datanglah Ovi yang tanpa basa-basi langsung menembak Gaspar hingga tewas. Di sini Tyler pun mulai merasa bahwa dirinya tak akan mampu menyelamatkan Ovi seorang diri. Tyler berusaha mengajak Saju agar bekerja sama untuk membawa Ovi keluar dari sana. Saju pun bersedia membantunya setelah mengetahui bahwa Tyler sudah tak peduli dengan bayarannya. Yang Tyler pedulikan saat ini adalah Ovi bisa keluar dari Bangladesh dan melanjutkan hidupnya. Keesokan paginya Tyler pun memberikan 1 tas penuh AKM dan sebuah mobil untuk Saju dan Ovi pergi menuju sebuah jembatan, sedangkan Tyler sendiri akan berusaha mengalihkan perhatian para penjaga yang berjaga sehingga Saju dapat berlari dari sana. Hingga saat hampir sampai di jembatan, mobil mereka pun terjebak macet karena jembatan tersebut sudah diblokir oleh para penjaga. Dan karenanya, Saju pun terpaksa harus membawa Ovi dengan berjalan kaki. Dan ketika salah satu petugas mencurigainya, dengan cepat Saju membantai beberapa tugas di sana. टूपी टूपी खोलो टूपीটা खोलो আমি ওকে দেখবো Secara bersamaan, Amir yang pengecut pun hanya bisa meneropong dari kejauhan, menyaksikan para aparat mati konyol akibat keinginannya. Di samping itu, Tyler masih berjibaku melawan puluhan pasukan di tempat tadi, hingga dia berhasil keluar dari sana. Saju sendiri masih disudutkan oleh serangan para penjaga yang tak akan berhenti. Bahkan mereka mengerahkan pasukan helikopter dengan Gatling gun-nya. Dan tak lama terlihat, Nick dan timnya ikut andil dalam misi kerja bakti ini datang di waktu yang tepat. Nick tanpa banyak mikir langsung mengeker helikopter itu dengan RPG-nya. Alhasil, Saju pun mendapatkan sedikit celah untuk maju ke arah Nick sambil berusaha menembaki para penjaga. Meskipun pada akhirnya, Saju harus tewas ditembak oleh si kolonel dengan AWM-nya, tak lama kemudian tembakan kedua si kolonel pun kembali melayang ke tubuhnya Tyler. Dengan insting kuatnya, Nick berusaha membalas tembakan si kolonel yang alhamdulillahnya Nick berhasil mengheadshot si kolonel.
Tak lama setelah itu datanglah Ovi berusaha menyemangati Tyler. Namun di samping itu, para musuh pun tak henti-hentinya menembaki Nick dan timnya yang berusaha mendekati Tyler. Hingga saat Tyler melihat sedikit bayangan mendiang anaknya, Tyler berusaha bangkit dan membuka jalan untuk Nick ngebawa Ovi menuju helikopter. Meski akhirnya Tyler ditembak oleh si bocah yang dihajarnya semalam dan nyemplung ke dalam sungai. Delapan bulan kemudian, Ovi pun kembali ke kehidupan nyatanya. Dan secara bersamaan, Nick berhasil menemukan Amir yang tengah di toilet. Lalu tanpa basa-basi menembaknya hingga tewas, yang menandakan usai sudah misi kerja bakti ini. Di akhir film kita pun diperlihatkan Ovi yang tengah berenang dan melihat seonggok bayangan orang yang sangat mirip dengan Tyler. Ovi sangat terkejut dan film pun selesai.